Pertama kali ke Madura dan ternyata view-nya seperti ini loh. Dari Pamekasan menuju ke Sampang. Wow, bagus banget. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan hari ini aku akan kembali ke rumah di Malang, tapi tidak langsung ke Malang, karena aku hari ini naik bus Carina. Carina yang suite class dari Jakarta menuju ke Madura. Dan kali ini aku akan beneran sampai ke Madura. Karena beberapa kali naik bus ke Madura, tapi aku selalu turun di Surabaya. Tapi hari ini aku beneran sampai Madura, sampai di titik terakhir si busnya itu, atau destinasi terakhir dari busnya Carina itu. Jadi hari ini naik bus Carina, busnya itu startnya dari poolnya di RA Kartini, Jakarta Selatan, tapi aku nggak bisa ke poolnya. Akhirnya aku naiknya dari Terminal Pulau Gebang, seperti biasa ya. Nah, busnya itu dari sini jam 2 siang. Tapi kalau kita lihat jadwalnya si busnya di Traveloka, itu jam 12 harusnya. Kayaknya tuh harus di revisi deh jadwal yang ada di Traveloka, karena di Traveloka itu jadwalnya jam 12. Padahal sebenarnya berangkatnya dari Pulau Gebang itu jam 14 atau jam 2 siang. Nah, sekarang baru jam 1, masih ada waktu 1 jam lagi. Jadi seperti biasa kalau di Terminal Pulau Gebang, aku mau makan dulu ya. Jadi sarapan sekaligus makan siang di warung Mang Ujang, ada di bawah sini, ada di belakang. Jadi seperti biasa aku nginepnya di Bobo Box Juanda, terus naik Transjakarta ke Terminal Pulau Gebang. Ya, sebelum kita ke bawah ke Mang Ujang, kita tukar tiketnya dulu yuk ke kantor perwakilan atau agennya dari Carina Lorena yang berada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan di sini ini lagi ada perbaikan, teman-teman. Nih, tuh lagi ada perbaikan. Oh, ini perbaikan yang jalan ininya ya. Apa? Jalan untuk apa? Difabel ya. Tuh sedang diperbaiki, jadi agak berdebu gitu. Terus seperti biasa di sini ada ini bus Transjakarta. Ini dijualin loh teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang mau beli bus-bus ini, mungkin bisa untuk cafe itu ya, coffee shop. Tuh ini dijual-jualin. Oke, yuk sekarang kita ke kantornya. Ini dia untuk kantor perwakilan atau agennya dari Lorena dan Carina, berada di Blok D nomor 11. Jadi buat teman-teman yang mau beli tiket bisa ke nomor telepon yang ada di sini ya. Atau bisa langsung datang ke lantai 2 Terminal Pulau Gebang, Blok D nomor 11. Sudah berada di parkiran, jadi untuk
kantinnya ini dia terletak di parkiran mobil bagian belakang. Kalau teman-teman mau ke belakang sini, itu keluarnya lewat pintu timur nomor 4. Dan sebelum ke kantin seperti aku sekarang, kalau bisa teman-teman check in dulu atau laporan ke agen atau ke pengurusnya dari bus yang akan kita naikin, supaya pengurusnya tahu kalau kita tuh sudah standby di terminal. Jadi nanti kalau bisnya sudah ready, tinggal ditelepon dan kita tinggal naik ke tempat keberangkatannya. Dan aku sudah tukar tiket tentunya tuh, jadi sudah bisa langsung naik ke tempat keberangkatannya di lantai 3. Jadi untuk naik ke lantai 3 ke tempat keberangkatan, kita itu memerlukan tiket dan juga plat nomor dari bus yang akan kita naiki. Dan tiketnya seperti ini ya. Nih, untuk Karina tiketnya seperti ini. Ada namanya Arkan, berangkatnya hari ini tanggal 24 jam 12. Ini jam 12 ternyata dari RA Kartini, teman-teman. Tapi di sini tulisannya dari Pulau Gebang. Nah, sekarang aja sudah jam 13:10. Jadi ini harus diganti deh waktunya nih, dari Pulau Gebang jam 14:00. Tujuannya ke Pamekasan, kelasnya sleeper, kode busnya KX540. Nomor kursinya 4D. Harganya Rp485.000. Ini aku melakukan pemesanan tiketnya langsung ke agen Karina di Pulau Gebang. Karena aku sudah terbiasa naik Lorena Karina langsung dari sini, jadi aku pesannya langsung ke agennya gitu. Mau pesan tiket bus Lorena Karina bisa ke nomor yang ada di sini. Oke, yuk. Sekarang kita makan dulu. Warung Mang Ujang seperti biasa ada di sini. Nah, ini dia. Warung Mang Ujang. Rame ya? Pas jam makan siang nih. Iya, emang harus sendiri. Ya teman-teman, sekarang sudah jam 4:30. Ini busnya belum datang juga. Aku baru selesai sholat. Untungnya ini telat 2 jam. Dari tadi aku ditemenin sama teman-teman di sub di sini. Jadi nggak bete ya. Sudah 2,5 jam. Luar biasa banget ya. Wow. Akhirnya teman-teman, setelah 4 jam kita menunggu bus ini, akhirnya datang juga dan kita langsung diberangkatkan dari terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ya lumayan sih, 4 jam nunggu, tapi untungnya perwakilannya itu ngasih tahu kalau
busnya itu lagi ada diperbaiki atau lagi ada trouble. Jadinya ya nggak masalah, aku nunggu dan kebetulan aku nyantai banget sih. Jadi ya udah nggak apa-apa nunggu. Dan enaknya di Pulau Gebang itu sekarang ada satu cafe yang mana kita bisa nunggu di situ, banyak jajanannya, ada makanannya. Jadi nunggu lama-lama pun di tempat keberangkatan Pulau Gebang kalau aku ya nggak masalah. Cuman ya lumayan juga ya, jam 6 sore baru berangkat dari terminal Pulau Gebang. Oke, jadi sekarang kita lihat kita mendapatkan apa saja di dalam tempat duduk atau di apa ya, kalau sleeper ini kan sebutannya kayak hotel kapsul gitu ya. Mari kita lihat ada apa saja di sini. Let's go. Jadi yang pertama adalah kita di sini langsung melihat satu buah layar. Ini adalah audio video on demand. Nih ya. Nih, aduh, maaf kameranya agak. Nah, ini. Ini audio video on demand. Ini kita bisa nyalakan ya. Tuh, berubah jadi putih dan dia akan nyala. Keluar logo Android karena ini base-nya adalah sebuah Android. Nah, gini ya, biar nggak mantul. Tuh, langsung keluar fasten your seatbelt atau pasang sabuk pengaman. Sambil nunggu dia proses booting, kita ke bawah dulu. Di sini kita langsung disediakan bantal dan juga selimut yang berwarna hijau. Terus untuk kursinya seperti ini. Bentar. Kayak gini dengan tinggiku 175 cm. Kakinya nekuk sih ya, tuh ya. Jadi nggak bisa lurus, kakinya agak nekuk begini. Tapi kalau teman-teman tingginya di bawah 170, 165, ini harusnya oke banget posisi kakinya. Cuman kalau aku agak begini, mungkin biar lebih nyaman harus begini kali ya. Nah, kalau begini lumayan nyaman. Untuk bantal dan selimutnya berwarna hijau. Ini dia, bantal dan selimutnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada ruangan yang lumayan besar tuh, bisa buat naro tasku yang besar di situ. Terus juga ada 2 cup holder dan ada charger. Tapi ini kok kondisinya agak kotor gitu ya di sebelah kirinya. Nah, ini untuk USB slotnya gitu. Ih, kotor banget ya. Ini USB slotnya ada 2. Kemudian ke atas ini untuk lover AC-nya ya, ada 2 lubang AC. Ada lampunya juga, cuma lampunya tidak bisa dinyalakan. Mungkin harus dinyalakan dari depan gitu. Loh, kok ini avotnya mati lagi? Oh, ini. Jadi seperti inilah untuk audio video on demand-nya. Dia layarnya besar dan kita bisa tethering wifi kita ke sini. Jadi seperti Android pada umumnya aja sih sebenarnya. Tuh, ada video, ada musik. Coba kita lihat-lihat ya. Ini kita buka video. Tuh, ada movie-nya ada 10. Nah, ini ada film-filmnya. Tuh, jadi kita bisa nonton film-film yang disediakan dari unit ini. Coba kita back lagi. Kita ke musik. Wih, musiknya banyak banget. Oh ya. Jadi musiknya banyak, filmnya juga banyak. Dan ini untuk ngedengerinnya bisa langsung dari sini. Bisa besarin kecilin volumenya. Atau bisa dengan headset kita yang nyolokinnya di belakangnya. Di sini. Di belakangnya sini. Avotnya itu ada colokan. Gitu, di sebelah situ pokoknya. Tapi kalau aku sih nggak terlalu butuh avot ya, karena naik bus sleeper gini ingin menikmati jalan dan juga ingin istirahat. Jadi ini kita bisa matikan, dipencet tombol warna putih yang di pojok kanan bawah. Tuh,
langsung shutting down dan mati. Kemudian untuk bus ini teman-teman, bus ini tuh dia startnya dari RA Kartini di mana? Jakarta Selatan ya. Dari RA Kartini dia ke Tanjung Priuk, dari Tanjung Priuk dia ke Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan bus ini dia menggunakan Mercy 1525. Jadi teman-teman mungkin kalau pakai headset bisa mendengar suara suspensinya yang masih menggunakan per ya, atau leaf spring. Kedengaran banget suara suspensinya gitu. Jadi ya pengalaman yang kurang baik di pertama kali mencoba sih, langsung telat 4 jam. Terus untuk kursinya seperti biasa ya, sleepernya tuh atas bawah. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Dan ini aku kursi nomor 4D, jadi berada di bawah sebelah kiri. Nah, jadi kalau naik bus sleeper seperti ini, teman-teman baiknya pesan yang bawah dulu. Karena kalau di bawah, itu kita tidak perlu effort untuk manjat-manjat ke atas. Terus juga dari sisi kenyamanan lebih nyaman di bawah karena guncangannya nggak terlalu berasa. Nah, di Carina ini, dia di sepanjang gangway-nya itu dia ada karpetnya dan ada tempat sampah. Jadi kebersihan di dalam unitnya itu sangat terjaga dengan baik gitu. Cuman di sini tidak ada rak alas kakinya sih. Jadi kita naruh alas kakinya ya sembarang aja. Terus ada tirainya juga di sebelah kiri ataupun kanan di gangway ataupun di jendelanya, di kacanya. Tuh ya. Jam setengah 7 malam ini ternyata kita ke terminal Tanjung Priuk dulu teman-teman. Nih ya, nih terminal Tanjung Priuk, bentar lagi sih. Aku kira bus ini udah ke terminal Tanjung Priuk, soalnya kalau lihat dari jadwalnya itu terminal Tanjung Priuk dulu. Teman-teman bisa lihat ya, terminal Tanjung Priuk jam 11, terminal Pulau Gebang jam 12. Berarti kan harusnya terminal Tanjung Priuk dulu ya, baru Pulau Gebang. Tapi ternyata hari ini terminal Pulau Gebang dulu, baru ke terminal Tanjung Priuk. Bukannya malah jadi muter ya. Nih kita sudah mau sampai di terminal Tanjung Priuk. Ini dia, ini stasiunnya dulu. Stasiun KI Tanjung Priuk. Di sebelahnya terminal Tanjung Priuk. Nah, ini dia memasuki terminal Tanjung Priuk. Oke, jadi di terminal Tanjung Priuk ini merupakan bisa dibilang kayaknya penumpang-penumpang ke arah Madura itu banyak sekali yang naiknya dari sini teman-teman. Nah, ini aku baru pertama kalinya loh ke terminal Tanjung Priuk malam-malam. Oh, langsung disambut dengan Arimbi dari Tanjung Priuk ke Labuan. Di sebelahnya ada Budiman Banjar Tanjung Priuk. Wih, Jetbus 1. Ada Budiman lagi, Tanjung Priuk Pangandaran, Jetbus 2. Sebelahnya ada Luragung ya. Tuh. Wih, Jetbus 2 keren banget. Ada Murni Jaya, Jetbus 2. Ada Murni Jaya lagi, SR2. Ada Mawar, Jetbus 3. Nah, ini kita parkir atau enggak nih. Nah, di Priuk ini juga ada halte Transjakartanya. Oh, ini kita parkir mundur, teman-teman. Kita parkir mundur. Biasanya kalau parkir mundur gini berarti penumpangnya naik banyak nih. Tuh, di depan ada Sinar Jaya, ada Prima Jasa juga. Rame sih. Ah, itu ini ada somai enak nih, teman-teman. Nih, somai. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, ini somai enak. Bisa turun dulu nggak ya beli ya? Aku udah lapar nih. Wih, beneran yang naik dari Priuk banyak banget. Luar biasa ya. Kalau ke arah Madura dari Priuk ini udah pada mulai masuk ke dalam bis.
Oke, teman-teman. Sekarang jam setengah 10 malam. Akhirnya kita sampai juga di rumah makan. Dan untuk Karina yang kita naikin, ini untuk melakukan servis makannya di rumah makan Singgalang Jaya di daerah Cikamurang. Akhirnya ya, setelah berapa jam ya? Jam terakhir. Terakhir kali makan tadi jam 1 siang ya. Sekarang jam setengah 10 malam, akhirnya baru makan lagi. Dan seperti inilah untuk servis makan dari bus Karina. Ini ada ayam, ada bihun, ada sambal, dan ada sayur sopnya. Dan enak sekali kalau di sini tuh makanannya. Apalagi ini sopnya masih panas. Terus rumah makan Singgalang ini malam ini nggak cuma ada bus Karina, tapi di sebelah kanan dari bangunan rumah makannya itu juga terdapat 1, 2, 3, 4, 5 bus Agramas yang sedang melakukan servis makan juga. Oke, jadi makan dulu, setelah itu kita bahas tentang bisnya. Oke, selamat makan. Teman-teman, sudah selesai makan, terus juga sudah sholat juga. Dan tadi aku ada jajan roti dan juga apa namanya, air mineral. Itu harganya berapa tadi ya? Lupa aku. Pokoknya rotinya itu sekitar 10.000, air mineralnya 5.000. Jadi tadi jajan roti sama air mineral itu 15.000. Dan makan di rumah makan Singgalang Jaya ini rasanya mirip-mirip dengan makan di ini loh, apa namanya, Taman Selera. Taman Selera itu tempat berhentinya Sinar Jaya, itu rasanya mirip-mirip antara Singgalang Jaya sama Taman Selera. Oke, sekarang kita bahas bus yang kita naiki dari Pulau Gebang menuju ke Pamekasan, Madura. Ayo. Ya, karena kita belum sempat bahas busnya, jadi kita bahas sedikit yuk bus yang kita naiki dari Jakarta menuju ke Pamekasan, Madura. Ya, bus ini adalah sebuah sleeper bus Suite Class buatan karoseri Laksana. Jadi Laksana SR2 Suite Class. Dan seperti biasa, Karina atau Lorena itu ya, di sebelah sini ini ada bintang 5-nya. Dan bintang 5-nya ini dia bener-bener nonjol gitu. Tuh, besi beneran, bukan tempelan stiker seperti ini ya. Jadi dia beneran besi gitu. Sama seperti di double deckernya. Terus tadi kita udah jalan kurang lebih berapa jam ya? Dari jam 6, sekarang udah jam setengah 10. Ya, lumayan lama kita sudah jalan dengan bus ini. Dan bus ini luar biasa enak banget loh. Di bagian dalamnya lumayan senyap. Walaupun dia belum air suspension, tapi dia tidak menimbulkan suara-suara yang berlebihan di bagian dalamnya. Ya, karena Karina, Lorena itu perawatan emang luar biasa banget sih. Jadi aku senang naik bus Karina Lorena itu. Jadi walaupun dia usianya tidak muda, kalau bus ini masih tergolong muda ya usianya, keluar dari karoseri belum lama-lama banget. Tapi bus-bus lainnya seperti double decker itu usianya sudah tidak muda, tapi masih sangat enak dinaikin. Apalagi ini yang usianya masih tergolong muda. Terus kita bisa lihat di lampu-lampunya masih lengkap semua. Lampu atasnya yang biasanya berwarna biru, di Karina ini dia berwarna hijau tuh. Lampu di bagian atas kanan kirinya. Ke bagian belakang kita bisa lihat ya, semua lampu-lampunya masih lengkap. Tuh. Di lampu ininya masih 3. Pas idol seperti ini ya, masih 3. Di sebelah kirinya juga masih 3. Karena biasanya suka mati-mati gitu, tersisa 2 atau sisa 1 gitu ya. Ini masih 3 semua lengkap di kanan dan kirinya. Dan nyalanya masih konsisten semua. Tuh, cakep banget ya. Suara mesinnya masih halus sekali. Mari kita dengarkan suara mesinnya. Kacau ya, halus banget suara mesinnya. Nah,
Aku lupa tadi udah bilang atau belum. Jadi kenapa bus ini telat masuk di terminal Pulau Gebang? Karena tadi bus ini ada sempat trouble di bagian pernya atau di bagian lip springnya. Jadi bus ini melakukan perbaikan di kantor Carina yang ada di Lebak Bulus RA Kartini. Jadi itulah mengapa bus ini telatnya 4 jam ya, yang harusnya berangkat jam 14.00. Akhirnya kita berangkat dari terminal Pulau Gebang jam 18.00. Tapi aku suka agennya itu udah ngabarin jam berapa ya, jam 2:30 kalau nggak salah, pas aku udah ngerasa kok ini bis kenapa telat gitu ya. Nggak lama agen Pulau Gebang itu ngabarin kalau bisnya lagi trouble, dan buat aku itu oke lah, karena aku nggak buru-buru juga. Yang penting dikabarin, dan yang penting adalah bisnya pasti jalan. Jadi walaupun trouble, kita tetap ngerasa aman karena kita tahu bus yang kita naikin itu akan jalan. Jadi ya nggak apa-apa, kita tunggu aja gitu. Terus apalagi ya, pas bisnya udah sampai jam 6 sore tadi ya, kru sama drivernya juga minta maaf juga kalau telat. Itu adalah suatu hal yang bagus banget gitu loh, karena kadang ada beberapa bus yang udah telat terus nggak ada kabar dari agen. Pas naik ke bis juga kayak krunya cuek-cuek aja. Aduh, itu udah pasti sepanjang perjalanan itu udah bete banget sih. Mana kita udah dibikin telat sebegitu lama tapi tidak ada komplimen yang kita dapat, minimal minta maaf untuk keterlambatannya. Tapi Carina ini dia luar biasa ya. Dia ngabarin kalau busnya telat, kalau busnya sedang ada trouble. Terus juga pas bisnya datang, kru, kondektur dan drivernya itu minta maaf juga atas keterlambatannya. Itu adalah hal yang bagus gitu, kompak semua. Jadi dari agen sampai krunya itu kompak minta maaf. Jadi apa ya, hati kita tuh tenang gitu loh, tenang terus adem gitu ya. Jadi selama perjalanan kita juga ngerasa oh kita dihargai, sangat dihargai gitu loh. Walaupun komplimennya cuma itu aja. Tapi saranku ya untuk Carina ini kan bisa dibilang kelas tertingginya ya, sleeper gitu ya. Kalau ada keterlambatan di atas 2 jam, saranku nih ya penumpangnya dikasih komplimen kayak air mineral, kayak snack gitu. Ya nggak usah mahal-mahal, air mineral 5.000, terus kasih roti 10.000 gitu kan. Di tempat dia nunggu, contohnya kayak aku di terminal Pulau Gebang itu kan ada warung-warung tuh ya, kasih aja air mineral, kasih roti gitu. Itu udah menambah tenang lagi dari si penumpangnya dan bikin penumpangnya tuh lupa kalau busnya terlambat gitu. Itu berlaku di pesawat ya. Pesawat, kalau dulu terakhir aku naik pesawat dan delay di atas 2 jam itu kalau nggak salah Sriwijaya Air dari mana ya, dari Palembang atau dari Lampung dulu ya. Itu telat 2 jam, kita dikasih nasi padang sama air mineral, lupa air mineral atau apa gitu ya, pokoknya dikasih makan dan minum. Jadi kita tuh sebagai penumpang kayak wow, walaupun telat kita tuh tetap dibikin nyaman, kita tetap dibikin enggak was-was gitu. Nah, semoga di bus juga dilakukan hal seperti itu, apalagi di bus yang kastanya tertinggi gitu, contohnya seperti Carina kayak gini. Tapi tidak dengan itu pun, dengan yang dilakukan Carina, krunya serta agennya seperti tadi, itu udah buatku udah cukup sih gitu. Oke, jadi kita tunggu. Ini kita berhenti di sini kurang lebih 30 menit dan penumpangnya belum pada ngumpul ya. Jadi kalau udah ngumpul nanti kita lanjut jalan lagi. Dan ini bus dilihat dari sisi manapun ini menyenangkan banget ya, karena busnya tuh benar-benar kerawat gitu teman-teman. Ya nggak sih? Nggak cuma aku kan yang ngerasa kayak gitu. Enak banget ngeliat bus ini loh. Dari depan lampunya masih lengkap, di belakang lampunya masih lengkap, di atas lampunya masih lengkap. Ya udah ada beberapa yang mati sih lampunya tuh ya, kelihatan kan? Cuma masih minim gitu yang mati. Sisanya masih mulus-mulus semua. Lampu bagasinya masih lengkap, lampu di spionnya masih nyala. Ih, menyenangkan sekali unit ini.
Ini unitnya nomornya 055. Gitu. Cakep ya. Aku tuh senang lihat Sweet Class kalau angle-nya nih begini nih. Nah, angle-nya begini tuh kayak cakep banget tuh ya. Iya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Angle kayak begini tuh menyenangkan lihatnya tuh. Tuh, jadi nggak full. Jadi cuma segini nih angle-nya. Cakep banget. Dan di bus Carina ini ketika kita sedang berada di rumah makan, itu busnya ditutup dan dikunci ya. Jadi kalau krunya atau drivernya belum naik ke dalam bis, penumpangnya juga belum boleh naik ke dalam bis. Itu adalah suatu hal yang bagus untuk membuat keamanan lah ya, safety lah ya, dari sisi barang-barang penumpang, dari sisi ya takutnya nanti ada yang nyenggol-nyenggol persnelingnya, tuas persnelingnya gitu-gitu ya. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika kru dan drivernya tidak ada di dalam bus, penumpangnya juga belum boleh naik ke dalam bus. Itu hal yang sangat baik. Oke, mungkin sebentar lagi kita akan masuk lagi ke dalam bus ya. Tuh, penumpangnya udah ada beberapa yang selesai dan menunggu di depan bis. Di rumah makan ini juga terdapat 2 bus Keramat Jati. Ini ada satu di sebelah sini dan satu di sebelah sini. Yang ini bagus banget sih, masih mulus banget bodinya. Turun dulu Pak Ibu, turun dulu semuanya, istirahat dulu. Sampai saat ini aku belum pernah mencoba bus Keramat Jati. Teman-teman, ada rekomendasi nggak bus Keramat Jati dengan rute yang recommended untuk aku coba? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Bus Keramat Jati rute mana yang recommended untuk aku cobain. Nah, ini udah dipanggil untuk bus kita. Penumpangnya udah dipanggil untuk masuk ke dalam bis lagi. Yuk, sekarang kita kembali ke bis kita. Nah, tuh, jadi sudah ada kondekturnya. Jadi kalau sudah ada kondekturnya, baru penumpangnya boleh masuk ke dalam bus lagi. Ya, kita langsung masuk saja. Sudah kembali ke kursiku dan lihat deh teman-teman. Ini selimutnya benar-benar besar banget. Dan penumpangnya belum ada naik semua sih. Masih banyak penumpang yang belum kembali ke bus. Dan ini adalah pemberhentian pertama kita. Jadi nanti kita akan berhenti lagi di rumah makan Depot Titin di daerah Caruban untuk servis snack. Dan ini selimutnya benar-benar besar, bisa menutupi keseluruhan badanku. Wow, enak sekali. Iya, setelah berhenti kurang lebih 30 menitan, ini akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Singgalang Jaya di Cikamurang. Mengikhlaskanmu, kau yang selalu ada di saat ku terluka. Hari yang indah, hari terakhirku melihatmu, dan tak ada lagi suara dan tangismu di sini. Sekarang jam 5 pagi. Ini kita tiba di Depot Titin di Caruban, Jawa Timur. Dan di sini pemberhentian kita yang kedua kalinya. Kemudian kita juga di sini mendapatkan servis snack, yaitu adalah Pop Mie. Jadi kalau naik bus Lorena Carina menuju ke Madura, Malang, terus Denpasar gitu ya, itu kita mendapatkan 2 kali makan. Yang pertama makan berat di Singgalang, yang kedua Pop Mie. Jadi
bisa makan pop mie dan juga teh manis gitu ya di Depo Titin Caruban ini. Iya, jadi ini dia service snack kita. Jadi kita di sini mendapatkan pop mie dan juga teh manis. Sudah termasuk di dalam harga tiket kita ya. Jadi kalau naik bus Carina Lorena mendapatkan 2 kali servis makan dan snack. Sudah selesai makan dan barusan sholat juga. Dan teman-teman lihat deh di bagian belakangku. Tuh. Ternyata di sini tuh di bagian belakang rumah makan Depo Titin ini ada sawah. Lihat. Sawah keren banget dan matahari sudah mulai terbit. Aku tuh orangnya jarang keluar jam segini ya, jadi jarang melihat pemandangan kayak gini. Bukan morning person soalnya. Jadi jarang sekali melihat matahari baru terbit seperti ini. Ya jam-jam 5:30 gitu ya, jarang keluar rumah. Jadi sekalinya ngelihat pemandangan kayak gini tuh kayak wow, bagus sekali ya. Terus kita ke depan yuk. Di depan itu ada bus Madukismo yang aku baru lihat loh, bus Madukismo itu. Yuk, sekarang kita kembali ke depan lagi. Kalau di bagian belakangnya seperti ini. Terakhir kita naik bus M-Trans itu ya, parkir di sini teman-teman. M-Trans, terus ada Lorena juga parkir di sini. Cuman sekarang kita parkirnya di depan. Kalau di sini terparkirnya 1 bus. Ini pariwisata ya. Ya, parkir di sini. Yuk, kita ke depan yuk. Jadi untuk bangunan rumah makannya di sini ada 2 lantai. Tapi sepertinya yang terpakai saat ini cuma bagian bawah aja. Kita waktu itu makan pas naik M-Trans ya, di atas ya. Di atas di sini nih. Gitu. Gunung Harta juga di sini. Gunung Harta Denpasar ya. Jogja Denpasar kalau nggak salah. Terus ini yang warna abu-abu, ini toilet. Toiletnya besar. Terus untuk musolahnya di bagian depan. Ini musola. Nah, di sini juga langganan travel kayak gini, teman-teman. Travel dia suka berhenti di sini juga. Terus ada mobil operasionalnya Depo Titin. Tuh. Keren ya. Nah, ini Madukismo Sleeper Suite Class. Ini dia dari Denpasar, Semarang, Pekalongan. Atau sebaliknya ya, Pekalongan, Semarang, Denpasar. Aku kira ini ke Jakarta loh, ternyata ini cuma dari Denpasar ke Pekalongan aja. Wow, dan penumpangnya bagus banget tuh. Full penumpang ya. Menarik ini kapan-kapan kita coba ya. Denpasar, Semarang, Pekalongan. Madukismo. Kenapa nggak ke Jakarta ya? Padahal armadanya proper banget loh untuk Jakarta Denpasar. Dia sudah pakai Hino RM yang terbaru. Keren loh, warnanya masuk banget, hitam, abu-abu, gold. Dan ini kita sudah dipanggil untuk kembali ke bis lagi. Sekarang jam 9:30 pagi. Ini kita sudah di Pulau Madura. Dan saat ini aku berada di Jalan Raya Blega. Mungkin sekitar 1,5 jam lagi akan tiba di Pamekasan. Berarti kita tiba di Pamekasan sekitar 11 siang ya. Ini dia. Selamat datang di Madura. Jalan Raya Blega Bangkalan. Tuh. Ini AC-nya walaupun panas di luar ya, di dalam tetap dingin sekali. Dan aku menjadi satu-satunya penumpang. Wih. Aku duduk di sini, cuman aku pindah dulu di sebelah kanan karena view-nya yang bagus itu di sebelah kanan, teman-teman. Jadi ini aku pindah ke sebelah kanan karena sudah tidak ada penumpang lain. Bener-bener sisa aku sendiri. Tadi rata-rata turun tuh
di Bangkalan gitu. Akas barusan lewat. Semoga kita sampai di Pamekasan kurang dari jam 11 karena nanti kita akan melanjutkan perjalanan dari Madura pulang ke Malang. Kalau ke Malang itu ada Akas, kalau nggak salah ya, Akas, Damri, Pelitamas. Ada 3 bus ini yang langsung ke Malang. Mereka startnya dari Sumeneb jam 10 pagi kalau nggak salah. Jadi nanti kita lihat jam 11 di Pamekasan. Semoga ada satu di antara ketiga bus yang tadi aku sebutkan itu. Nah, jam 9:39 menit ini kita melewati Pasar Belega. Nah, ini lumayan ada ini ya, tersendat di sini. Karena di kanan kirinya ada ini nih. Oh, di sini masih banyak beca-beca ya. Ternyata tuh di kanan kirinya ada yang parkir-parkir gitu, motor-motor kayak gini nih. Jadi lalu lintasnya sedikit tersendat di sini. Pasar Belega tuh, buah-buahan banyak banget ya. Wih, pentol. Oh iya teman-teman, kemarin aku belum sempat nunjukin toiletnya ya. Jadi di bus Carina Sleeper ini tentunya ada toiletnya. Yuk, mari kita lihat toiletnya. Berada di belakang. Dan ini apapun bisnya, kemanapun rutenya, lagunya Minang. Nah, ini untuk toiletnya di sini. Dia berada di paling belakang. Kita buka ya. Seperti inilah toiletnya. Ada exhaustnya, ada pengharum ruangannya, ada cerminnya, ada buat cuci tangan, tuh ada sabun cuci tangan, ada wastafel, itu bak airnya, dan ini toiletnya. Dan dia bersih loh toiletnya, keren. Tuh, lihat. Ini benar-benar sisa aku sendirian. Tidak ada penumpang lain. Jam 10:07 menit. Ini kita sudah memasuki daerah mana ya namanya? Sampang. Lupa aku. Nah, ini nih kantor-kantor pemerintahan Kabupaten Sampang, Madura. Wih. Ini kejaksaan negerinya bagus banget ya. Tuh, ini ada. Oh, ini pengadilan agama. Ini ada masjid. Ini ada apa ini? Warna hijau ini. Madrasah Aliyah Negeri Man Sampang. Mana ya alun-alunnya ya? Harusnya bentar lagi alun-alun ya. Ini alun-alunnya. Alun-alun Trunojoyo Sampang. Wih, keren banget. Wih, bagus ya alun-alunnya. Terus clear gitu di sini. Nggak ada yang jualan di depan-depan ya. Yang jualan tuh di samping-samping gitu. Jadi tertata banget. Keren Sampang. Kita ke depan. Ini mana? Surabaya Madura? Iya. Oh, turun teman saya. Mr. Jack. Oh, ini dia Banyuwangi ini. Oh, berarti muter ya dia? Madura, Surabaya, Banyuwangi. Wih, Ini mah jauh-jauh ini, engkel semua sopirnya. yang ke Jogja juga ya? Kan ada Jogja tuh. Iya. Driver kita, Bang. Banyuwangi lagi. Sudah 6 satu hari. Iya, 6, 7, 6.
itu paling banyak. Parkir dia. Banyak juga bisnya. Enggak, itu Laksana. Laksana SR3 ini. bekas pariwisata anak Pak Bro yang bawa itu. Nggak tahu saya namanya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang jam 11 siang. Ini kita tiba juga di Terminal Ronggo Sukowati di Pamekasan, Madura. Lumayan lama perjalanan kita karena di Bangkalan atau di mana itu ya, itu macet pasar kalau pagi-pagi, dan kita sampai sini jam 11 siang. Videonya tidak selesai sampai sini, kita akan melanjutkan perjalanan kembali dari Madura menuju ke Malang tentunya, karena mau pulang ke rumah di Malang, dan kita akan review terminalnya karena ini baru pertama kalinya aku ke terminal ini, dan lumayan banyak bus di sini. Ada 2 bus PO Haryanto di belakang. Ada 1 Gunung Harta, ada 1 Gunung Harta lagi yang hijau, ada 1 yang hijau, ada 1 yang merah. Ada PO Haryanto lagi yang SR3, ada Akas. Banyaklah di sini. Jadi kita akan melanjutkan videonya di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin. Jangan lupa subscribe dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.